Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan perjalanan menuju ke satu makam yang udah cukup familiar juga di telinga subscriber saya yang udah follow kita dari beberapa tahun yang lalu. Makam ini penuh dengan cerita, dan di makam ini pula saya sebagai pribadi pernah punya masalah sampai di sidang. nggak sidang formal sih. Jadi ceritanya gini, di makam ini itu baru saja ada orang masih muda, tapi dia ditemukan tidak bernyawa. Ya, seorang wanita yang tinggal hanya dengan bapaknya saja. Sekali lagi saya ulangi, jalan ceritanya begini, awal permasalahan. Jadi ada seorang remaja gadis berusia 18 tahun apa 16 tahun kurang tahu saya, itu tinggal satu rumah dengan ayahnya saja yang ditinggal pergi oleh istri alias ibu dari si anak ini. Oke, jadi dia satu rumah nih dengan bapaknya, dan dia sudah remaja. Suatu hari pada tahun 2021 atau 2020 lah, saya lupa, gadis muda ini ditemukan tidak bernyawa, sudah kaku di kamar tidurnya, dan di meja tempat tidurnya, maksudnya di kamarnya itu ada meja gitu, ada secangkir kopi yang tinggal separuh saja. Oke, tinggal separuh. Jadi pada pukul 7 pagi diceklah oleh keluarganya karena nggak bangun, biasanya udah bangun. Ternyata dia sudah terbujur kaku dalam posisi jingkrung. Posisi jingkrung itu seperti kita lagi kedinginan tidur gitu kan, ditekuk badan kita. Ya, posisi jingkrung. Kemudian gegerlah warga di situ, tetapi beriringan dengan musimnya corona, masih hangat. Jadi corona belum begitu berlalu. Diduga anak perempuan ini yang udah remaja atau gadis ini itu terkena corona. Maka tidak ada satu warga pun yang berani mendekati, takut terinfeksi atau tertular oleh corona ini, padahal tidak tahu kebenarannya. Kemudian dilaporkanlah kejadian ini ke pihak puskesmas terdekat, ya, ke pihak puskesmas terdekat. Pihak medis turun, kemudian tidak ditemukan indikasi corona. Corona tidak begitu, ya. Jadi dia harus demam dulu, sakit beberapa hari, tidak tiba-tiba mati ya. Jadi malamnya dia itu baik-baik saja, tidak ada cerita sakit, tidak ada cerita apa-apalah. Intinya dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Cuma paginya udah kaku, berarti kematian mungkin pada malam harinya ya. Terindikasi, diduga oleh masyarakat itu corona. Jadi nggak ada yang berani bereaksi, menolong, merawat, atau berupaya lah gitu, nggak ada sama sekali. Maka pihak medis datang dan menganjurkan pihak keluarga untuk diotopsi. Ya, diotopsi kepastiannya apakah mati karena corona atau apa, tetapi ya karena keluarga yang mohon maaf
kurang kondisi ekonominya, jadi sudah meninggal, dikubur saja begitu. Maka pihak medis pun melakukan penanganan sebagaimana korban corona, karena warga tidak mau menanganinya, maka dari pihak medislah yang merawat jenazahnya gitu teman-teman. Lalu dikubur dan di kuburan ini. Nah, pihak medis tidak bisa menyimpulkan ini adalah corona karena tidak adanya otopsi lebih lanjut. Kemudian investigasi secara pribadi, maksudnya tidak dilakukan menggunakan hukum ya. Pihak perangkat desa dan masyarakat yang agak janggal dengan kejadian ini pun mencoba bertanya-tanya untuk komunikasi terakhir WhatsApp-nya. Kan udah zaman WhatsApp tahun 2000 sekian gitu. Dari WhatsApp itu si gadis ini sudah berucap, atau 1 hari sebelum kematiannya atau ditemukannya mayatnya ini, dia itu WhatsApp kepada kakak perempuannya bahwa dia bercerita bahwa dia mau mati saja gitu. Itu WhatsApp-nya masih. Dia berkata, aku mau mati saja. Terus ada kiriman foto segelas kopi. Kopi itu masih penuh. Jadi di fotonya, di WhatsApp-nya itu kopinya masih penuh. Tapi pada waktu ditemukan kopi tinggal setengah. Nah, kopi ini tidak dilaporkan ke pihak manapun, hanya kalangan lingkungan atau keluarga atau Mbak Yunya aja yang tahu. Toh sudah dikubur dan tidak mau masalah jadi kemana-mana melebar gitu. Tapi sekali lagi sifat ini adalah kecurigaan, opini ya, belum ada bukti apapun karena masih hangat, bau corona belum begitu pergi dari wilayah desa tersebut. Begitu teman-teman. Nah, ada kecurigaan bahwa anak perempuan ini atau gadis ini bunuh diri dengan menenggak racun yang ada di dalam kopinya. Ini praduga ya, opini, bukan bukti, bukan fakta. Kita juga tidak tahu sama sekali berdasarkan apa yang di WhatsApp-kan. Di WhatsApp itu pula pernah disampaikan pada beberapa hari yang sebelumnya bahwa dia itu tidak datang bulan. Jadi kata kunci ada di Mbak Yunya yang dikomunikasi melalui WhatsApp itu. Jadi beberapa hari sebelum WhatsApp mau mati saja, dia itu pernah WhatsApp yang tersimpan di filenya WhatsApp-nya gitu, bahwa dia cerita dia telat datang bulan. Dan dia sering curhat juga sama Mbak Yunya melalui WhatsApp. Dia itu lagi bermasalah dengan kekasihnya. Begitu teman-teman. Sehingga opini juga menguat bahwa perempuan ini hamil, lalu ditinggal sang kekasih, dan dia lebih memilih mengakhiri hidupnya karena dia bingung, barangkali seperti itu, atau memang dia itu terkena penyakit corona yang mengerikan sebagaimana yang diberitakan. Entahlah mana yang benar, kita tidak pernah tahu karena semua sudah berlalu. Korban, mayatnya, jenazahnya sudah dikebumikan dan keluarga sudah anggap ini semua beres. Yang sudah mati tidak akan pernah hidup kembali. Memperpanjang masalah justru makin rumit. Ada banyak kecurigaan kemana-mana. Opini liar mulai terjadi, tetapi siapa juga yang mau mikirin masalah itu? Hidup udah terlalu rumit untuk ngurusin masalah orang. Dan masalah tenggelam larut seiring dengan waktu. Nah, di makam itulah sosok jenazah dikebumikan ini. Kami selaku penggiat sosial media yang kontennya itu eksplorasi tempat-tempat seperti kuburan dan sebagainya, berkomitmen jika ada makam baru maka kami tidak akan mengeksplorasi tempat itu atau habis ada orang meninggal yang belum sampai 40 hari. Sekalipun kita terpaksa harus ke situ tanpa adanya informasi karena tidak tahu, maka ini dianggap
tidak disengaja. Dengan syarat ketika masuk ke suatu makam, kita tidak pernah tahu ada orang baru dikubur atau tidak, karena lokasi tidaklah dekat, dan melihat ada potensi itu ada makam baru, maka jika ada sesuatu yang mencurigakan di makam tersebut, jangan di shoot karena takut terjadi fitnah gitu. Nah, ini dia lokasi untuk menuju ke makam tersebut. Ngeri ya jalurnya. Kebayang nggak kalau malam gitu jalan lewat sini menuju makam? Ini cukup jauh dari pemukiman teman-teman, dan harus melintasi tempat yang seperti ini. Dalam masa untuk menghindari lokasi ini, karena saya tahu adanya kasus ini, adanya kematian tersebut, maka kami tidak mengeksplorasi tempat ini. Begitu. Namun pada hari ke 27 sejak dikebumikannya si kasus ini, masalah ini, mayat ini, jenazah ini atau si perempuan ini, ternyata terjadi suatu masalah di sini. Pada suatu malam terjadi kegaduhan di makam ini. Ya, sontak warga masyarakat yang paling dekat, walaupun ini cukup jauh, tapi ada nilai terdekat, itu segera bereaksi, sigap ambil langkah dan menuju ke TKP. Ditemukan di sini ada youtuber yang sedang mengeksplorasi lokasi ini. Nah, di sini ada sepeda motor yang sedang apa saya tidak tahu. Jadi ditemukanlah youtuber di sini karena bising dan mereka berteriak-teriak luar biasa, sehingga warga berbondong ke sini dan menemui para youtuber yang nggak tahu youtuber, nggak tahu tiktoker, nggak tahu facebooker, saya nggak tahu kasusnya. Intinya masyarakat sudah datang dan mereka tertangkap tangan atau terjumpai di sini. Kenapa masyarakat sini ya? Karena gaduh, mereka berisik berteriak-teriak. Nah, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat adanya gadis ya, makam yang diduga perawan, ya diduga perawan sekali lagi karena belum menikah. Sejak lahir belum menikah, jadi dianggaplah perawan. Potensi terjadi pencurian kain kafan. Dan kegaduhan bisa juga adanya suatu musibah atau terjadinya kecelakaan, ada orang yang kesini. Karena masyarakat juga sangat percaya bahwa jika ada orang atau gadis yang secara umum dipahami masih perawan mati, itu akan menjadi sesuatu yang menyeramkan. Gitu teman-teman. Nah, pada akhirnya ketahuan ternyata yang gaduh berisik adalah orang yang sedang bikin konten. Sontak emosi warga memuncak. Ya, malam-malam waktunya istirahat, mereka harus lumayan jauh ke sini. Awalnya mereka khawatir adanya sesuatu hal yang tidak diinginkan, bukan faktor konten ya. Mungkin orang cari toke, dihantui, panik, minta tolong, teriak-teriak. Jadi mereka awalnya mau nolong gitu. Tapi setelah ketahuan ternyata orang bikin konten, kebayang nggak marahnya gimana, jengkelnya kayak apa? Brengsek ya gitu. Tahu gini bodoh amat gitu. Maka karena banyak nih pemuda gitu dan juga para laki-laki, mereka pun langsung. Cuman di sini warganya santun, bijak, tidak main pukul, tidak main keras. Ya, tapi amarah tetap ada gitu. Mereka ditanya, "Ini siapa?" gitu. Saking paniknya mereka, itu mereka menjawab bahwa mereka adalah anak buah saya, anak buah si Bun. Password anak buah si Bun adalah password aman ya untuk wilayah sini, karena warga masyarakat di sini dan di desa ini cukup kenal dengan si Bun. Saya tidak akan cerita tentang kenapa dan bagaimana. Intinya warga masyarakat di sini cukup menghormati dan cukup saling menghargai lah ya. Saya menghargai, mereka juga menghargai begitu. Ketika dengar kalimat saya anak buahnya si Bun, mereka pun tidak punya masalah serius dan disuruh pulang.
Namun ketidakterimaan orang lain yang pasti di desa ini ada juga yang nggak suka dengan saya, itu memuncak ini. Waduh, dari kelompok-kelompok yang nggak suka ini terus membuat masalah ini ngembang, sehingga terjadi kontroversi antara yang pro dengan saya dan yang tidak pro dengan saya. Tapi yang pro dengan yang tidak pro, walaupun jumlah sama ataupun lebih banyak yang pro, tetap kebencian, ketidaksukaan itu akan memicu permasalahan, menciptakan kecemasan di masyarakat. Berbagai opini dikeluarkan. Mulai banyak wacana warga yang kesurupan, penduduk yang terganggu oleh hantu-hantu. Dan saya adalah penyebabnya. Gara-gara anak buah Sibun yang eksplorasi tempat ini, setannya Muyab. Muyab itu lepas, landas, terbang bebas begitu. Dan akhirnya tokoh ataupun perangkat desa yang bersangkutan mulai banyak dapat laporan atas ketidaknyamanan tersebut. Sehingga saya pun dipanggil untuk mengklarifikasi atau memberikan sebuah pernyataan tidak akan mengulangi hal itu demi memenuhi harapan sebagian orang yang tidak suka dengan saya. Ngomong-ngomong, ini pisang apa ya guys? Pisangnya ungu seperti ini, dan saya tertarik untuk menanamnya di kebun saya. Di sini tumbuh tunasnya banyak ini. Bagus juga sih. Pisang apa ya guys? Kayaknya bagus ini buat hiasan. Ya buat pakan ternak gitu. Nanti saya minta bibit. Nanti saya minta ke pihak desa. Bibit benih pisang kan banyak banget tuh. Ya, benihnya banyak banget tuh. Nanti minta untuk dibawa ditanam. Agak langka itu termasuknya. Itu seperti itu. Nah, setelah saya cek dan recheck, saya selidiki dari ciri-ciri orang yang konten. Saya tanya, ketika saya dipanggil, tentu saya tidak langsung mengiyakan. Saya menanyakan, anak buah saya yang mana, yang ciri-cirinya seperti apa, yang malam-malam eksplor di sini teriak-teriak sampai ke pemukiman yang jauh di sana. Tentu kencang banget kan. Nah, mereka pun menceritakan ciri-cirinya, sepeda motor yang mereka pakai, jenisnya, bentuk tubuh, karakteristik. Dan ternyata itu kelompok Kirsun. Kelompoknya Kirsun. Waduh, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya, satu, dari ciri-ciri yang disampaikan oleh saksi yang menemui pada malam itu, waktu ada terjadinya kebisingan, ciri-cirinya, terus karakternya, sepeda motornya kita hafal betul gitu. Nah, kemudian saya tunjukkan gambar dari anggota Kirsun ini. Mereka, iya ini betul ini orangnya. Kan saya tunjukin yang ini. Oh iya itu. Yang ditanya yang mana? Yang ini. Dia bilangnya anak buahnya Sibun. Waduh, ya itu memang dulu anak buah saya, tapi udah jadi mantan. Iya, sudah enggak lagi. Udah lama, udah bertahun-tahun gitu kan. Dan dari situ saya menceritakan bahwa mereka tidak lagi di dalam tanggung jawab saya. FGJ sekarang ini tak dudukin fotonya waktu di tengah masyarakat itu, yang ini itu tanggung jawab saya. Kalau ada apa-apa saya terlibat. Kalau ini saya tidak ikut campur. Mereka hanya jual nama saya. Mereka langsung pada gaduh, wah kalau tahu kayak gitu mah kita beresin aja malam itu gitu, karena udah ganggu gitu. Kalau Mas Bun sih ya kita masih hargailah gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya, saya nggak cerita lah ya teman-teman. Nah, untuk memperbaiki keadaan,
kita menjalin hubungan baik dengan masyarakat di sini. Sejak saat itu pemuda itu mulai berkumpul-kumpul. Saya coba cek ke sana. Pemuda berkumpul setiap malam-malamnya di pinggir jalan, akses ke sini di depan rumah-rumah ya. Ketika ada motor asing, apalagi bawa kamera, mereka akan langsung kejar dan disuruh pergi, dihalau gitu teman-teman. Jadi begitulah ceritanya. Nah, saya sendiri nyoba jalan ke sini, tapi saya ambil jalur yang berlawanan. Ternyata saya dikejar. Ada videonya live streaming itu. Waktu itu saya live streaming, teman-teman bisa cek videonya. Jadi beneran saya itu dikuntit ya, dibuntutin. Begitu saya masuk ke lokasi yang sudah umum ya untuk bakal dieksplor gitu, mereka langsung cegat. Dari mana ini, siapa ini? Begitu tahu saya, mereka langsung, wah mas pun, oh monggo dilanjut mas, dilanjut gitu. Tapi saya tetap menghormati. Saya cuma lewat aja, ngecek aja gitu, nggak saya eksplor. Nah, itu di bawah lagi ada panen. Ini ke sawah ya teman-teman. Jadi ke sawah. Nanti dari sawah ke apa namanya, tembus ke desa lain di sana. Nah itu, cuman di sana jalannya jalan tanah. Nah sampai motor itu aja, itu jalan aspal. Bisa lewat ya. Awan-awan temen. Iyalah lagi ngecek. Kayak sipit gedang apa sih ngungu ya Kang? Gedang apa Bang? Gedang kapan dulu tuh Bang? Apa ngungu Bang? Kudung. Oh, kelutuk wulung. Orang enak ya gedangnya ya. Oh ya wes ya. Sing tang mriku. Nggih napa nggih sing pada trubus. Mbok gedang kepok sing apa? Insokan ngobat kae lho, Pak. Kepok wulung. Gebrot wulung. Langka nggih. Ini habis pada ngarit ya teman-teman. Saya nggak kesana lah, nanjaknya capek. Bisa sih pakai motor itu tadi bapaknya. Ini pakai motor pada tuh. Alhamdulillah. Mbak ini wedhus pira? Wedhus telu. Jan ijo-ijo banget ya. Kalau dia nanti gedang apa? Gebrot wulung. Gebrot wulung. Bulan gedang kidang. Sing wulung ae lah warnane. Blenrot tapi wulung. Tapi langka wijine. Langka. Kepok wulung apa ya? Gedang kidang. Ya wite kayak kae. Iya, Palembang. Gedang Palembang. Ya mungkin. Harga kan kepok Cina kayak sing kotak-kotak. Harga kepoknya bunder, padet tapi warnanya ungu. Abang. Gedang gebrot kok gedangnya. Iya persis. Iya bener kau itu. Gebrot wulung. Palembang. Jarku kae sing kae lho Pak, mburi bandosa. Iya. Kayak anu rodok wulung, anu sing akeh wijine. Oh. Ora enak. Grogol. Waduh. Benten berarti. Nggih. Matur suwun. Gambar lagi apa? Nggih. Rika ampane sapi apa pedus? Gembel apa Jawa? Jawa. Randu apa etawa? Sedeng. Oh sedang, Jawa randu berarti. Jawa lah. Syukur lah. Akeh. 5. Wih dia, mantap. Karo ngecek ki lampunya pada mati apa ora, Pak? Lampu. Umur biar nggak ada perlu tok. Oh. Nggak perlu takut umur. Ganu kan tak wae lampu.
Kan tak wae lampu. Wih. Iyan disit kae maring Kang Situn. Iya. Mbok pada mati yang otak jujuki maning. Iya. Asih. Ya syukur. Iki Pak, tak disit nih Pak. Iya. Barang-barang. Oke, teman-teman. Nah, begitu jalan cerita tentang makam ini yang menjadi alasan kita tidak terlalu santer di sini. Banyak hal kita hormati kepercayaan dan keyakinan masyarakat di sini serta kenyamanannya. Bu, jika aktivitas atau kegiatan kami mengganggu kenyamanan ya tentu kita akan evaluasi, kita perbaiki gitu. Padahal sangat jauh loh ini dari penduduk, hampir 1 kilo lebih. Ya kan, dari titik kuburnya sampai titik ini aja udah kayak apa nih. Nah ini titik horornya di sini teman-teman. Itu makamnya. Serem banget kalau malam. Kayaknya jalan dari sana ke dalam sana nyampe sendiri aja luar biasa loh. Iya kan? Oke. Sudah ya untuk informasi cerita tentang, jadi makam ini ada kenangan aja sih. Ada kenangan yang koneksinya itu sama kita. Ada kenangan yang koneksinya sama kehidupan kita. Sampai saya punya masalah, dicurigai ABC dan lain sebagainya. Gitu sih. Tapi alhamdulillah semua ada hikmah, semua ada berkah. Pasti dalam setiap hal yang terjadi. Jadi jika kita kena masalah lalu kita mau mempelajarinya sebagai guna untuk perkembangan hidup kita dalam keilmuan yang lebih baik disebut hikmah. Kemudian ada berkahnya nggak suatu kejadian? Ada. Saya jadi lebih tambah kenal ya, maksudnya tambah sedulur lah teman-teman. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak akrab jadi akrab, yang tidak ngerti jadi ngerti gitu. Tetap segala sesuatu itu ada hikmah di dalam setiap kejadian dan pasti ada berkah jika kita mau berpikir yang lebih dalam dan mau bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mengujikan sesuatu kepada hambanya atau ciptaannya tanpa akan memberikan sesuatu yang berguna bagi yang diuji, bagi yang diberi, baik itu musibah, kecelakaan, tuduhan, fitnah ataupun kejahatan sekalipun. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu. Cuman kadang-kadang kita itu keburu ini dulu ya, lost control gitu loh, mengikuti emosi, sehingga kita malah kehilangan kesempatan untuk mendapati sebuah hikmah ataupun diikuti dengan berkahnya itu gitu teman-teman. Ya kalau mau jengkel ya jengkel sih, tapi ya untuk apa juga? Kemarahan, kebencian, dendam, kejengkelan itu tidak akan membuahkan apapun di kehidupan kita. Jadi kalau kita kena masalah apapun itu, baik di fitnah, baik di apa, saran dari saya, hadapi dengan tenang ya, hadapi dengan tenang, selalu berpikir positif, ambil sisi baiknya. Nah, itu yang saya coba lakukan. Kalau ngomongin kerugian ya jelas ada lah, tapi dunia itu kan gak hanya soal untung dan rugi, iya kan? Ya seperti hujan itu bisa jadi menguntungkan, tapi hujan bisa jadi bencana, banjir, ya kan, tanah longsor, air bah dan lain sebagainya. Mas,
Itu seperti itu. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Apapun lah, dunia itu akan penuh dengan hal-hal kayak gitu. Tapi kalau kita menyikapinya dengan tenang, ambil yang terbaik, positive thinking, dan selalu melakukan yang menurut kita paling baik ya. Jangan ngikutin emosi, amarah, angkara, kebencian, dendam. Apapun dasarnya, itu nggak akan membuat kita menjadi apa-apa. Mungkin kita kelihatan garang, gagah, kuat, tetapi tidak menciptakan kedamaian, ketenangan dalam diri, ya omong kosong. Karena apa? Ketika kita kuat, gagah, hebat, tapi kita cemas, kita gelisah, kita khawatir, itu sama aja bohong. Oke, baik. Semoga dari cerita ini teman-teman bisa ambil hikmahnya ya, untuk dipelajari, dipahami. Barangkali di kehidupan kita yang sedang dalam kerugian, terdorong untuk benci, terdorong untuk marah, dan lain sebagainya ya, dan akan bereaksi entah anarkis, entah keras, entah itu merugiin orang lain, ya pikir dulu lah lur. Terkadang diem aja di fitnah, diem aja dirugiin orang itu seperti konyol. Tapi kadang-kadang ada loh orang lain yang merugikan kita, tapi kita bereaksi malah justru tambah rugi, iya kan? Walaupun logika pikiran kita bilang ini bentuk perlawanan, kita nggak boleh diem gitu. Misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi, nggak begitu caranya. Cara menghadapinya dengan cara yang epic. Oke. Dan saya ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah pantau dari awal kita berangkat sampai di detik ini udah jalan balik atau balik ya. Semoga terhibur dan dapat pelajaran yang bisa dipetik. Barangkali jika tidak, ya setidaknya teman-teman jadi tahu di mana lokasi makam yang sering kita eksplorasi. Kayak gitu. Oh ya, untuk requestnya teman-teman, coba cek lokasi A, B, C pada siang harinya. Saya tidak bisa langsung memberikan videonya ya, karena waktu, kondisi, dan keadaan kadang-kadang tidak setiap hari kita ready, tidak setiap waktunya. Jadi tergantung situasi lah. Ada request ke hutan tua. Nah, kalau ke sana saya harus benar-benar ekstra dan nggak bisa terlalu siang karena panas. Maksudnya perjalanannya menuju TKP-nya panas. Terus nggak bisa pakai motor terus. Jadi hutan tua dominan ditempuh dengan jalan kaki. Jadi harus energinya gede. Tapi terima kasih untuk requestnya. Terima kasih. Monggo yang mau request lagi tempat-tempat lain ya untuk kita spill pada siang harinya dengan kualitas gambar yang lebih baik tanpa adanya penurunan berdasarkan sinyal gitu. Jadi lebih nyaman dilihat gitu. Oke. Ya. Barangkali seperti itu saja dulu dari saya. Sebentar lagi akan sampai. Saya ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua yang senantiasa support kita, baik di konten, baik di program-program sosial kita, baik di kehidupan-kehidupan lain. Maksudnya sosial media tidak hanya soal antara
YouTuber dengan penontonnya, tapi di sana terjadi ikatan persaudaraan, kepercayaan, saling peduli, saling membangun, saling mengisi satu dengan yang lain. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Setelah sekian tahun ya kita bersama melintasi banyak hal, ada yang datang dan ada yang pergi, tapi itulah kehidupan. Sukses selalu buat kalian semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.